Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan, terlebih dalam firman-Nya yang menyatukan kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami menjalani dengan firman Tuhan yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kabar sukacita yang kita dengar saat ini di mana Allah mengenal siapa kita. Pengenalan itu bukan semata sekilas atau sekedar, tapi dicap atau dimeteraikan di tengah-tengah kehidupan. Yang artinya siapapun kita, apapun kita, bentuk fisik apapun, dan bahkan hati terdalam kita, Allah mengenal siapa kita. Itu sebabnya dalam Alkitab kita sering mendengar bahwa Allah sudah mengenal kita sebelum kita di rahim ibu, dan bahkan lebih jelas bahwa setiap rambut yang ada di kepala kita, Allah mengetahuinya. Sehingga menjalani kehidupan ini, kita selalu dalam arahan, bimbingan, pengawasan, bahkan penyertaan Tuhan. Itulah yang pertama yang menjadi sukacita pada pagi hari ini, bahwa Allah mengenal kita seutuhnya, nilai-nilai dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan juga dalam ayat dalam lanjutan berikutnya, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Pengenalan yang kita sadari bahwa Allah mengenal kita, hendaklah kita juga mengenal Allah. Sehingga ketika kita mengenal Allah di dalam kehidupan kita, itu akan berdampak kepada perubahan atau berdampak kepada tingkah laku kita. Sehingga ada orang yang mengatakan ketika kita mengenal sesuatu, pasti akan berdampak kepada tindakan kita sehari-hari. Oleh sebab itu tindakan yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, hendaklah ketika kita menyebut nama Tuhan, hendaklah engkau meninggalkan kejahatan. Jangan engkau memanggil nama Tuhan, tetapi engkau pergunakan untuk hal-hal yang merugikan, bahkan yang membuatmu jatuh ke dalam dosa. Ingatlah hukum Taurat yang mengingatkan kita di dalam hukum Taurat ketiga, jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Oleh sebab itu, sebutlah nama Tuhan untuk kemuliaannya, untuk sukacita, untuk kedamaian, bukan untuk menghujat, bahkan untuk membunuh atau menyiksa orang lain. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini, yang menjadi sukacita, di mana Allah mengenal dan kita juga dituntut untuk dapat memakai nama Tuhan dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami pagi hari ini, di mana kami bersyukur Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dalam pengawasan, bimbingan, penyertaan Tuhan, sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan sukacita, dengan pengharapan yang dari Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan, dan biarlah inilah yang kami pegang di dalam kehidupan kami. Amin.